voice yang udah dapat, energinya berasa ke mereka. Oke, Rani, turunkan egomu, turunkan. Kamu bukan apa-apa. Nah, pada saat itu turun, perlahan. Oke, lalu perlahan-lahan keikhlasan itu naik. Kebersyukuran itu muncul. Ketulusan itu ada. Connect sama Tuhan terjaga. Ya, lalu saya mulai, ya inilah energinya, saya bisa, terima kasih ya Rob, saya bisa, langsung pikiran positif, saya bisa, saya balik kanan sambil tersenyum, lalu saya perlahan-lahan menyanyikan lagu, aku tukang pos rajin sekali, suratku antar kemana-mana, perlahan-lahan saya nyanyikan lagu itu. Lalu mereka mulai, satu orang diam, 2, 3, mulai. Masuk lagu kedua. Kring, 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 pos. Mereka kayaknya mulai diam dan mereka menunggu lagu itu lagi. Lalu saya nyanyi baru dengan suara yang keras. Aku tukang pos rajin sekali, suratku antar kemana-mana. Mereka berdiri, mereka semangat ngangkat kepalanya, mereka nyanyi bareng-bareng. Oh, ya Tuhanku, aku dapetin mereka, aku dapet. Nah, inilah yang akhirnya menjadi energi baru buat saya. Muncul, saya mau cerita gitu. Saya tahu mereka ini, nah itu dia informasi yang saya tahu secara demografi. Mereka ini sekarang udah bertanding sama surat elektronik. Nah, muncul tiba-tiba cerita saya. Sahabatku, kalian kemana aja? Kami rindu. Hah, makin kaget dia. Lah, ibu perempuan ini rindu sama kita, gimana ceritanya nih gitu. Kami rindu, bapak-bapak kemana aja? Mana tukang pos yang datang 2 hari sekali ke depan rumah saya nganterin surat? Mana? Nah, inilah cerita begini akhirnya membuat suasana menjadi cair. Akhirnya mereka melihat saya, kemudian saya mulai bercerita lagi tentang Wang Sonyu. Oke, mereka semakin dekat. Setelah itu dapat bonding itu terbangun, baru saya cerita siapa saya. Bapak-bapak, nama saya Rani ya. Saya begini begitu. Nah, udah baru kenalan, baru masuk. Kalau di awal kita ceritain hebatnya kita, Pak, nama saya Rani, pangkat saya 10A gitu ya, saking tingginya nih, ya. Saya ini, Pak, jabatan saya semakin nggak diterima. Nah, ini Bu Yanse, jawabannya kira-kira seperti itu. Oke. Makasih Bu Yanse. Iya. Iya, terima kasih Bu Yanse, luar biasa. Mudah-mudahan Ibu bisa menerapkan kembali dalam aktivitas Ibu ya. Ya, baik. Ini sudah jam 16:48. Kak Rani, Ya. ya, ini kita kurang 12 menit lagi ke depan. Boleh kita buka satu pertanyaan lagi? Boleh, silakan. Rosalina, Bu. Rosalina Sultan. Boleh. Ya, silakan Ibu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Irina, Kak Rani, ketemu lagi kemarin di SE juga. Iya. Mau sharing justru kejadian saya kemarin. Kalau tadi dengan Ibu Yance, kalau lagi model classroom ya, lagi klasikal. Nah, kejadian yang kemarin saya itu, Kak Rani, yang kalau seperti ini, Zoom meeting. Ya. Yang awalnya kita itu pada posisi saya ceritakan kondisi saya waktu itu ya, karena yang hari pertama hari Senin itu saya ternyata masuk salah kamar, udah satu itu udah masalah tersendiri, ternyata saya salah kamar, kemudian saya pindah lagi ke kelas. Di awalnya yang kelas pertama saya mulai agak pede, sudah mulai tahu ini teman-teman gitu kan, sudah mulai boleh lah ini. Begitu ternyata saya balik ke kelas yang merupakan kelas saya, itu saya kayak kembali lagi dari awal, jadi murid baru lagi, membangun lagi rasa percaya diri saya untuk coba lagi untuk maju untuk micro teaching itu perlu waktu yang agak sedikit lama, sehingga pada akhirnya grogi itu muncul, sudah keringat dingin,
tambah dengan jaringan selulernya kita yang kebetulan saya di kabupaten itu yang agak lalot, sehingga complicated jadinya. Jadi gimana, mungkin ada sedikit trik dari Ibu, dari Karani untuk bagaimana mengatasi, karena kondisi ini mungkin akan berjalan beberapa waktu dengan adanya COVID ini, kita akan sering ketemu dengan Zoom meeting ini. Begitu Karani, mungkin sedikit dari curhatan saya. Oke. Wow, luar biasa. Ibu dari Sulawesi Tenggara ya? Tengah, Bu. Oh, Sulawesi Tengah. Wow. Bu Rosalina. Iya, silahkan Ibu keinginannya untuk maju terus luar biasa Kak Rani ya. Mau terus beradaptasi nih Kak Rani. Gimana nih Kak Rani? Wah, pengalaman Bu Rosalina luar biasa ya. Oke. Nah, teman-teman, Kak Rani mau ingatkan dulu ya, bahwasanya posisi kita di Zoom meeting kah, atau kita offline atau online kah, posisi kita adalah sebagai orang yang akan menyampaikan materi ya, yang akan memberikan inspirasi, yang akan memberikan satu sharing pesan, dan kita berharap audiens kita itu mengerti tentang pesan kita dan bisa mencapai tujuan. Kan itu dulu, sama-sama di situ. Nah, kemudian yang kedua, nah ini nih ya, Karani bocorin dikit ya teman-teman, saya dan Kak Erina itu kami sama-sama di Associate Academy Trainer. Nah di Academy Trainer itu kita belajar bagaimana cara berbicara di depan publik ya, termasuk di depan saat ini secara Zoom meeting ini juga kita diajarkan. Oke, nah Karani juga ngasih tahu kemarin ke beberapa teman-teman di kelas Bu Yanse ya, Karani bilang persiapan itu penting banget. Oke, persiapan itu sangat dibutuhkan sebelum kita maju. Oke, nih Bu Rosalina udah siap nih, udah nyiapin dong materinya, udah nggak tidur semalaman, udah bikin rencana pembelajaran, udah bikin bahan tayang, udah siap mau tampil nih, udah pede abis lagi, salah kamar. Ya, ini buat akhirnya energi kita itu jadi ini ya, energi kita jadi ketarik gitu. Jadi ketarik, ya salah kamar, mati gaya nih gue gitu kan, malu nih. Nah, Bu, sebenarnya kalau Bu Rosalina itu mencoba mengikuti pesan yang Karani sampaikan ini, walaupun secara Zoom itu sama aja. Ibu tenangkan, salah kamar ya gitu. Jangan menyalahkan diri sendiri. Ih, kok bisa salah kamar sih? Ini akan semakin membuat kita tidak yakin gitu ya, akan membuat kita semakin galau. Jadi, salah kamar. Tenangkan diri. Yang tadi kan, yang pertama tenangkan diri. Kemudian apa lagi? Ya, pada saat menenangkan diri kita ngapain? Coba, ngapain tadi kita pada saat menenangkan diri? Berpikiran positif ya, kita berpikiran positif ya, wajar aja lah yang namanya manusia, bisa aja salah pencet bisa aja salah pencet link Zoom ya, gak apa-apa, tenangkan diri, pikiran positif, ini akan bisa diselesaikan. Masuk yang kedua, udah tenangkan diri, apalagi kita apa tadi yang kedua? Terhubung dengannya. Iya, terhubung dengannya. Ikhlas. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita tanpa rencana dari Dia. Ya, kita sengaja dibuat salah room supaya ternyata ada sahabat kita mungkin di situ. Kita sengaja dibuat salah room untuk membuat kita semakin matang, semakin kita mantap, semakin kita orang-orang yang mengalami problem, masalah itu akan membuatnya semakin hebat. Jadi makanya ada pepatah mengatakan tidak ada pelaut ulung lahirnya dari laut yang tenang. Pelaut ulung itu lahirnya dari laut yang bergemuruh, laut yang banyak badainya. Nah, itu adalah badai-badai yang terjadi di Bu Rosalina yang akan membuat Ibu menjadi pelaut yang ulung. Jadi akhirnya apa pengalaman yang Bu Rosalina dapatkan di sana? Ternyata kalau salah kamar tuh gini toh langkahnya, ya ampun, kemarin kalau nggak salah kamar jadi nggak tahu deh. Ibu Yanse soalnya ngalamin juga gitu, langsung MG, langsung mati gaya, langsung energi dia yang hari sebelumnya tuh luar biasa, gara-gara pengaruh sinyal langsung melempem gitu ya, langsung ngaruh gitu. Nah ini
Jadi nggak apa-apa, ini adalah pengalaman yang akan tadi teman-teman kudu direbus dulu. Ya, direbus dulu biar memberikan manfaat. Oke, direbusnya gimana? Dibuat salah kamar. Rosalina, bisakah kamu tetap bersyukur dengan kondisi sekarang yang aku berikan, kata Tuhan. Ya, bisakah kamu bersyukur? Nggak semua orang loh bisa ikut TOT survei SE itu, surveillance EPIT itu nggak semua orang bisa ikut, banyak orang yang ingin tapi yang dipilih Rosalina gitu. Bersyukur nggak kamu? Saya berikan salah kamar apa terus kamu mau mundur? Nah, ini. Oke. Kemudian yang ketiga apa tadi? Mencari yang terdekat. Kenali audiens. Iya ampun, untungnya audiens ini teman-teman saya semua. Aduh, syukur sekali. Jadi kalaupun salah kamar mereka paham bahwasanya baru kali ini loh kita nyobain pakai Zoom, micro teachingnya gitu kan. Nah, itu kembali ke situ. Lalu yang terakhir, ikhlas tulus. Udah tenang. Nah, yang 4 ini aja, ini kalau Bu Rosalina jalankan, ini udah. Jadi nggak masalah mau di Zoom atau online ataupun offline, itu persiapan kita akan lebih kurang sama. Cuman kalau di Zoom ini memang energi lebih besar ya, karena kita ngomongnya sama kamera gitu. Orangnya nggak ngerespon, seolah-olah ngomong sendiri sama layar. Nah ini hanya masalah membiasakan aja. Nanti kalau udah terbiasa, ini lagi direbus lagi nih, sampahnya lagi direbus lagi. Direbus, supaya apa? Supaya makin bermanfaat. Yuk sekarang, kalau di Zoom gimana? Aduh, mana lah linknya ini? Di mana lah diketik ini? Belum ada saya. Iya, di-download dulu Bu Zoom-nya. Kayak mana caranya? Nah, itu adalah yang lagi direbus untuk membuat kita bisa bermanfaat gitu. Ya. Oke, Bu Lina. Sip ya. Oke. Baik Bu Lina, terima kasih banyak, luar biasa. Bu Lina sudah mewakili juga buat teman-teman yang lain. Kak Rani, kayaknya setiap kita tuh selalu punya kesempatan ya Kak Rani untuk bisa beradaptasi dengan zaman yang saat ini sedang kita alami bersama. Bener nggak Kak Rani? Yes, benar banget. Jadinya harus bisa beradaptasi Mbak Erina, makanya untuk kita supaya mudah beradaptasi kita kudu belajar. Setiap sesi di dalam kehidupan kita itu adalah pembelajaran ya Mbak Erina. Nah ada pembelajaran yang bisa di kelas-kelas di kelas-kelas yang memang kelas pembelajaran memang dibuat untuk satu diklat gitu. Adalah pembelajaran kehidupan gitu. Nah karena ini besar nih Mbak Erina. Ya, silakan Kak Rani. Ya. Jadi nanti akan ada kelas dari Academy Trainer, teman-teman boleh ikut. Aku mau nyapa dulu, ada Uniku di sini, Uni Mega. Halo, salam. Ingat. Iya, makasih Uni. Iya, udah bergabung. Oke, mau share ya, karena ini mau share ya Mbak Erina ya. Ini ada mungkin nanti teman-teman akan mau ikutan. Nah, ini kita akan ada kelas public speaking at work ya. Nah, ini adalah training yang akan menjadikan Anda mahir public speaking. Oke. Ini ada benefitnya. Teman-teman akan bisa mengupgrade skill saat berperan menjadi seorang moderator atau berperan memimpin briefing atau saat berperan memotivasi di surveillance EPIT. Nah, ini tentu untuk menggerakkan timnya, tim surveinya ya. Ini pembelajarannya adalah tanggal 21 November. Nggak lama lagi. Besok, ya ampun, ini ada besok jam 10 sampai jam 12. Besok libur kata si Uni. Oke, ada nanti tanggal 28 juga ada dan tanggal 5 Desember juga ada. Boleh dicatat kontaknya ya. Nanti teman-teman bisa menghubungi kontak ini bagaimana caranya untuk bisa bergabung di kegiatan ini. Oke, Mbak Erina, Kak Rani. Iya, Kak Rani. Makasih banyak ya. Teman-teman, pokoknya apa? Temukan hal kecil itu ya, temukan hal kecil itu. Kemudian apa? Setelah menemukannya, lakukan 4 langkah tadi, ya. Apa aja yang pertama? Tenangkan diri. Tenangkan diri. Yang kedua? Terhubung dengannya. Hubung dengannya. Yang ketiga?
Mencari hal-hal Temukan yang hal yang terdekat dari Temukan audiens. hal yang terdekat dengan Iya, yang audiens. keempat, tulus, Tulus. rendah hati, dan Ketulusan hati dan Rendah cinta. hati dan penuh cinta. nah, bila ini sudah dilakukan, insya Allah teman-teman akan mendapatkan satu amazing ya titik balik untuk lebih sukses ke depannya. Oke, makasih. Iya, luar biasa. Tapi Kak Rani, tunggu dulu. Kita perlu mengajak teman-teman semua yang ada di virtual Zoom ini, yang luar biasa. Oke, boleh dong kasih tanda cinta di masing-masing layarnya. Ya, 1, 2, 3. Oke, ini adalah salah satu bukti bahwa teman-teman masih tetap fokus dan bertahan sampai detik ini.